Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam kenal untuk yang baru bertemu dengan saya pada kali ini. Perkenalkan, saya Zainuddin dari Informatika Universitas Islam Indonesia. Kesempatan kali ini akan kita manfaatkan untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai logika pemrograman. Jika pada video-video sebelumnya sudah kita bahas mengenai logika pemrograman, mulai dari apa itu yang namanya computational thinking, sampai perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mendalaminya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu bagaimana menerapkan logika pemrograman dalam pemrograman yang sebenarnya. Jadi sebenarnya di sini belum berhenti logika pemrogramannya. Kita akan lanjutkan sampai ke istilah sehari-harinya itu sampai ke coding. Yang akan kita pilih sebagai bahasa untuk menerapkan logika pemrograman kita kali ini adalah bahasa Python. Jadi sebenarnya Python ini bukan tujuan akhir kita, tetapi salah satu saja yang bisa kita ambil. Sebenarnya kita bisa memilih bahasa pemrograman yang lain, seperti C++, Java, C Sharp, dan sebagainya. Kita pilih Python ini karena keterbacaannya. Keterbacaannya yang dinilai paling gampang untuk dipahami oleh para pembelajar yang masih pemula. Namun demikian, tidak ada salahnya jika memang diinginkan untuk belajar lebih lanjut tentang Python ini. Nanti akan saya berikan berbagai alternatif aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk menerapkan logika pemrograman yang selama ini sudah kita pelajari. Ini ada beberapa pilihan dari aplikasi yang harus kita miliki. Beberapa pilihan, jadi tidak semuanya harus disediakan. Pilihan yang pertama ini pilihan minimalis. Kalau memang masih belum punya perangkat komputer atau PC yang spesifikasinya mencukupi, kita bisa memanfaatkan aplikasi online. Nah, yang saya tawarkan di sini nanti nama websitenya atau aplikasinya adalah EduBlocks. EduBlock ini juga fasilitas online yang bisa dibuka dengan browser, bahkan malah tidak ada programnya ya yang bisa diinstal, memang harus online. Dan ini hanya khusus diperuntukkan untuk bahasa Python. Kita tidak perlu mengetikkan perintah-perintah Python di situ. Ingat ya, perintah-perintah atau kode-kode yang khusus dalam bahasa Python. Tentu saja kalau ada nama file, nama variabel, atau apa yang mau ditampilkan di monitor, itu otomatis ya harus kita ketikkan. Jadi ini akan lebih nyaman, apapun kalau main-main di browser itu kita menggunakan PC daripada menggunakan handphone. Tapi kalau memang terbatas sekali adanya HP atau handphone, ya sudah, tidak menjadi masalah. Kita buka di browser handphone. Tetapi jangan lupa, kita hidupkan atau kita aktifkan mode desktop site. Ada pilihan di browser itu kan? Nah, desktop site-nya kita kasih klik. Ini pilihan minimalis. Kemudian, kalau memang handphonenya mencukupi, kita juga bisa menginstal aplikasi yang namanya PyDroid. Kita sesuaikan PyDroid versi berapa dengan spesifikasi handphone yang kita miliki. Ya kalau bisa, kalau mencukupi memorinya, kita pilih PyDroid versi yang terakhir. Kemudian kita tidak bisa belajar sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan teman atau dengan orang lain yang dirasa lebih mahir daripada kita. Kita bisa memanfaatkan juga fasilitas online. Yang ditawarkan di sini adalah codecollabs.io. Kode collab. Kode collab, kolaborasi dari kode. Mungkin penamaannya asalnya dari situ. Nah, di situ pun ada pilihan bahasa yang bisa digunakan.
Namun yang kita pilih untuk kita demokan kali ini adalah yang menggunakan bahasa Python. Kita dengan kode Colabs ini bisa misalnya berkonsultasi dengan teman kita yang lebih mahir. Tidak hanya sendirian, bisa bersama-sama. Dan itu sudah diuji coba, delay-nya atau tunda waktunya tidak terasa. Jadi tidak terlalu lama menunggu, apa yang kita ketikkan akan bisa dilihat oleh teman kolaborasi kita. Banyak bahasa pemrograman ya yang di situ yang bisa digunakan, tapi nanti sekali lagi yang kita pakai adalah Python. Selanjutnya, kalau memang kita punya PC atau punya komputer desktop atau laptop yang dirasa masih cukup untuk diberi instalasi baru, nanti bisa kita sesuaikan. Ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah Python itu sendiri. Ini ada versi minimalis yang bisa diinstal. Itu juga sudah termasuk istilahnya itu editor untuk mengedit kode program, juga termasuk debugger. Debugger itu untuk mendebug ya, mencari kesalahan dari program. Nanti akan kita demokan. Termasuk juga kalau kita ingin menjalankan program itu, ngerun istilahnya. Menjalankan ya. Istilah aslinya run, tapi kenapa jalan gitu ya? Jalan itu kan pelan. Kalau run kan cepat. Tapi kalau melarikan kelihatannya tidak pas ya. Ya, menjalankan program. Kita ingin ngerun, itu bisa langsung dengan instalasi minimalis tadi, ya, dengan Python. Selanjutnya kalau kita punya komputer yang speknya memang sudah bagus, komputer yang terkini pasti ya, itu pasti bisa dipakai, atau laptop yang spek terakhir itu bisa dipakai. Kita bisa menggunakan instalasi dari Anaconda, ya. Kita install Anaconda. Di situ nanti ada editor, compiler, debugger, kemudian untuk menjalankannya gitu ya, yang namanya Spider, IDE istilahnya, Integrated Development Environment, IDE. Kita bisa pakai Spider yang ada di situ. Ini sangat mumpuni. Tidak hanya bisa dipakai untuk belajar menerapkan logika pemrograman saja, tetapi bisa dipakai untuk seterusnya kalau memang ingin mendalami bahasa Python. Nah, khusus untuk yang ingin mendapatkan bahan pelajaran bagus sambil belajar coding, kita bisa memilih IDE yang namanya Wing Personal. Nah, ini juga free. Kita bisa install Wing Personal, Wing sayap ya. Wing Personal, Wing yang memang hanya untuk individual, untuk diri kita sendiri, personal. Itu free, kita bisa manfaatkannya. Nanti juga akan kita demokan di sini. Demikian pengantar video kali ini. Nanti satu persatu akan saya sajikan sebagai sebuah video yang terpisah. Anda bisa menyusun kira-kira mana yang dibutuhkan untuk pembelajaran Anda.